Pada nazam yang ketiga ada iaitu hatta badalahum syumusul ma'rifah ra'u muqaddaratiha mukasyifah. Ada pertanyaan iaitu sebenarnya nazam ini tidak dibutuhkan lagi karena sudah dicukupi maknanya oleh nazam yang pertama. Karena nazam ketiga ini membicarakan tentang Allah menampakkan ma'rifah yaitu ilmu. Dalam nazam yang pertama juga Allah akhrajan nata'ijal fikri, Allah menampakkan hasil pemikiran yaitu Allah memberi ilmu. Jadi nazam yang pertama dan nazam yang ketiga sama-sama menjelaskan tentang Allah memberi ilmu pada kita. Jadi nazam yang pertama tidak membutuhkan lagi nazam yang ketiga. Kenapa nazam ketiga tetap disebutkan? Maka dijawab, nazam yang pertama dengan nazam ketiga ini masih berbeda. Karena makna nata'ijal fikri di sini ini umum, yaitu mencakup baik ilmu yang sulit dipahami, baik ilmu yang mudah dipahami. Sedangkan makna makrifah di sini yaitu khusus bagi ilmu yang sulit dipahami. Sehingga akan ditambahkan mukhaddarat. Ada tutupan, banyak tutupan pada makrifah ini. Karena memang makrifah tersebut adalah sesuatu yang sulit dipahami. Makanya ini nata'ijal fikri yaitu umum, mencakupi ilmu yang sulit dipahami dan yang mudah. Dan kalau makrifah ini khusus bagi ilmu yang sulit dipahami. Maka ini berfaedah yaitu ihtimam, menganggap penting. Seperti yang kita praktekkan yaitu kita berdoa, misalnya kita berdoa kepada muslimin dan muslimat, kemudian khususan ila guru saya yang bernama ini. Jadi kenapa kita buat khususan kepada guru kita? Padahal dalam kalimat muslimin dan muslimat tadi sudah mencakup semuanya, bahkan guru kita. Tapi kita akhirnya mengkhususkan kepada guru kita. Ini namanya ihtimam, yaitu menganggap penting dan beliau dari semua muslimin. Berbeda di sini, yaitu dari semua ilmu, baik ilmu yang sulit dan ilmu yang mudah, maka dianggap penting yaitu ilmu yang sulit. Ini namanya ihtimam, menyebutkan sesuatu yang khusus sesudah yang umum. Kemudian kita sudah mengetahui bahawa hatta ini sebagai sebab. Kemudian nazam yang pertama iaitu mana Allah Ta'ala memberi ilmu sebagai musabbab. Dan nazam yang ketiga juga sebagai musabbab, kerana di sini juga menjelaskan Allah Ta'ala memberi ilmu. Maka bisa diambil kesimpulan nazam yang pertama iaitu sebagai sebab, nazam yang pertama dan nazam ketiga sebagai musabbab bagi sebab yang nazam yang kedua. Kerana di sini memberi ilmu, sini juga memberi ilmu. Di sini menghilangkan hijab. Sesudah Allah menghilangkan jahil, maka Allah memberi ilmu. Nazam pertama dan nazam ketiga. Maka diiskal, mengapa musannif tidak menyatukan antara nazam yang pertama dan nazam yang ketiga? Kenapa dipisah? Yang di tengah sebab, kemudian antara dua musabbab dipisah, nazam yang pertama dan nazam ketiga. Kenapa tidak disatukan? Yaitu boleh jadi nazam yang pertama dibawa ke bawah, yaitu supaya bersatu. Adapun boleh jadi nazam hatta badal ini dibuat ke nazam yang kedua. Maka dijawab, yang pertama nazam alhamdulillahillazi qad akhraja ini tidak dibawa ke bawah untuk disatukan dengan sama-sama musabbab. Jawabannya karena dalam nazam yang pertama ada barang istihlal. Barang istihlal adalah ayat dial mutakallimu, si mutakallim mendatangkan pada awal dengan kalam yang cocok dengan tujuan akhirnya. Mutadamminan makna ma siqal kalam lahu, yaitu lafaz yang mengandung makna yang akan menjadi tujuan kalam nantinya. Inilah barang istihlal, yaitu misalnya kita ingin membuat sebuah kalam yang akhir tujuan kita ingin menyampaikan tentang apa, maka kita jadikan sebuah lafaz dalam mukadimah kita untuk menunjukkan yang akhir tersebut. Contoh seperti yang dilakukan oleh para penceramah. Misalnya seorang ingin berpidato tentang Isra Mi'raj. Langsung di mukadimahnya beliau mengatakan alhamdulillahillazi asra bi'abdihi
Segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan hambanya, iaitu Nabi Muhammad. Jadi dalam mukadimah langsung beliau sudah mengatakan asra. Ini membuktikan apa? Iaitu mengindikasikan dan mendilalah bahawa akhir pembicaraan beliau yang menjadi tujuan pidato beliau iaitu tentang Isra Miraj. Jadi ini namanya itu barang istihlal. Kemudian di sini ada penyebutan iaitu nataij. Jadi karena nanti akhirnya iaitu dalam ilmu mantiq ini ada pembahasan tentang natijah. Jadi karena natijah sebagai maksud tujuan kalam akhirnya iaitu yang ingin dibahas dalam ilmu mantiq, maka dijadikanlah lafaz natijah tersebut yang jamaknya iaitu nataij dalam mukadimahnya, iaitu langsung segala puji bagi Allah yang telah memberikan nataij, iaitu natijah dalam mukadimah. Padahal ini menjadi tujuan akhir, iaitu ilmu mantiq menjelaskan tentang natijah-natijah. Maka ini namanya beristihlal, iaitu seorang mutakallim musannaf ini mendatangkan pada awal kalamnya dengan sesuatu yang menjadi tujuan maksud akhirnya nanti. Dan syarat barang istihlal tersebut wajib di awal kalam, tidak boleh diakhirkan. Makanya nazam yang pertama tidak boleh dibawa ke bawah, iaitu dijadikan nazam yang ketiga. Kemudian diiskal, kalau memang nazam yang pertama tidak boleh dibawa ke bawah, ya boleh dibawa nazam yang ketiga ini bawa ke atas. Hatta badat menjadi nazam yang kedua supaya bersatu antara dua musabbab, kan boleh juga. Maka dijawab, nazam hatta badat ini menjadi gayah daripada nazam hatta anhum. Gayah tersebut iaitu juga terjadi di akhirnya. Misalnya ni Allah Ta'ala menghilangkan jahil, kemudian sehingga ketika Allah telah menghilangkan jahil, apa kejadiannya, iaitu sehingga nampak ilmu. Jadi ada kata-kata hatta, iaitu sehingga. Hatta ini itu gayah daripada hatta. Maka hatta ini tidak boleh didahulukan daripada hatta, harus berada di akhir. Maka kesimpulannya nazam alhamdu tidak boleh dibawa ke bawah, iaitu untuk disatukan antara dua musabbab, karena di sini ada barang istihlal harus didahulukan. Sedangkan nazam yang ketiga tidak boleh dibawa ke atas karena di sini terdapat gayah daripada nazam hatta. Maka terpaksa antara dua musabbab ini dipisahkan dan diapit oleh sebuah sebab. Kemudian dalam kalimat syumus ini memakai lafaz jamak, bukan bermakna banyak matahari, namun ini lita'zim, iaitu untuk ta'zim saja, bukan untuk menyatakan iaitu banyak matahari. Wallahu alam.